Shalom saudara, firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat 4, Yesus sendiri mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, ini kronologisnya Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, habis dia berpuasa 40 hari. Nah, itu Yesus pencobaan yang pertama disuruh rubah batu jadi roti. Dia lapar, betul dia lapar dikatakan, tapi dia bilang manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Nah, ini yang saya ingin kupas, bahwa manusia hidup dari setiap firman. Secara jasmani kita memang membutuhkan makanan jasmani. Ya, kalau kita di Indonesia makan nasi dengan lauknya, kalau di luar negeri mungkin makan roti dengan lauknya juga. Ya, tapi di Indonesia kita makan nasi secara ini sayur dan lain sebagainya, itu perlu. Jasmani kita memang perlu, apalagi situasi pandemi seperti ini. Kita jangan sampai telat makan atau makan kita kurang gizi dan lain sebagainya, supaya daya tahan tubuh itu ada. Namun, saya mau jelaskan bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah roh. Perhatikan, manusia itu adalah roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Makanya ada sebutan tubuh, jiwa, dan roh. Jadi manusia itu adalah roh. Nah, karena manusia ini adalah roh, roh ini perlu juga mengkonsumsi sesuatu. Kalau ada sesuatu yang kurang, roh itu akan lemah. Apa itu? Yaitu firman. Makanya Yesus katakan manusia tidak hidup dari roti saja, dari nasi saja, tetapi dari setiap firman. Nah, kalau firman Tuhan diisi terus, rohnya ini bertumbuh. Manusia rohaninya ini sehat, tidak sakit. Percuma tubuh kita sehat tapi manusia rohnya sakit, manusia rohnya lemah. Oleh karena itu perlu diisi oleh firman Tuhan untuk kebutuhan manusia rohani kita. Amin. Nah, kalau roh kita sehat, jiwa kita sehat, tubuh kita ikut kuat. Ada istilah mens sana in corpore sano. Ya, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Karena rohnya benar-benar sudah diisi dengan firman Tuhan, firman Allah yang hidup. Nah, dalam situasi seperti ini saya juga ingin menjelaskan, banyak ibadah online tentunya. Saya juga ikuti ibadah online di sana sini, bahkan dalam dan luar negeri. Itu dengan sungguh-sungguh kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan kok, dalam ibadah online. Kita masuk hadirat Tuhan, kita nyembah Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Tetapi yang saya melihat banyak orang memposting mereka sedang ibadah online dengan santainya. Ada yang posting sedang ibadah online di tempat tidur dengan cemilannya sambil tiduran. Ini sungguh saya bilang, kalau di dalam perjanjian lama atau zaman Taurat, ini sudah dihukum Tuhan. Puji Tuhan kita hidup di zaman anugerah, sehingga Tuhan tidak serta-merta langsung mendatangkan hukuman. Tetapi kalau kita sadar akan hal ini, online maupun onsite, kita ibadahnya kan harus sungguh-sungguh, sopan sama Tuhan. Dia raja di atas segala raja loh. Kalau presiden datang ke rumah kita gimana? Gak usah Pak Presiden, Pak RT datang ke rumah kita aja kita layani dengan sopan. Masa Tuhan yang hadir menyampaikan firman Tuhan, ya, walaupun hanya online, tetapi kita meresponnya dengan santai, dengan tidak sopan. Ini perlu kita belajar untuk sopan terhadap firman Tuhan, hadirat Allah yang hadir. Nah, oleh karena itu memang saya tidak bisa menyamakan tingkat kerohanian orang harus begini-begini. Ada yang ya tadi sungguh-sungguh, ada yang juga menyepelekan. Oleh karena itu makanya tidak salah juga ada gereja yang membuka onsite. Karena memang diperlukan juga orang datang ke gereja, ibadah sungguh-sungguh, ya, konsentrasi, fokus seperti itu. Karena situasinya online ini banyak yang menyepelekan. Dan kita tidak bisa memaksakan kerohanian semua orang harus tertib ibadah online, pakai baju rapi di rumah, nggak bisa juga. Karena itu di rumah masing-masing kok. Jadi ibadah onsite pun juga dibutuhkan. Jadi jangan ada yang saling menyalahkan, oh ibadah online begini, oh ibadah onsite begini. Yang salah itu kalau motivasi ibadah itu adalah materi. Ya. Ada orang yang nyinyir dengan berkata, kenapa tuh gereja buka onsite? Karena dia butuh duit, dia butuh persembahan. Saya katakan gereja tidak butuh persembahan, karena Tuhan tidak butuh persembahan kita. Tuhan ingin kesetiaan kita. Makanya saya juga tidak menerapkan persembahan
di gereja yang Tuhan izinkan saya gembalakan, ya, tidak saya edarkan persembahan. Yang mau memberi persembahan silakan, tidak dilarang, karena itu ada di firman Tuhan, tapi tidak diedarkan. Kalau mau memberi silakan, tidak ya tidak. Tahukah saudara bahwa Nabi Elia melayani Tuhan dengan tulus? Tuhan sanggup menurunkan burung gagak untuk memberikan makanan daging kepada Nabi Elia. Padahal burung gagak makannya daging, tetapi burung gagak disuruh antar daging buat Nabi Elia. Nah, kalau Tuhan bisa lakukan itu, Tuhan juga bisa lakukan buat setiap hambanya yang setia. Dan saya mengalaminya. Berkali-kali saya tidak bisa menjelaskan dengan akal saya. Dan saya juga tidak bisa mengetahui siapa yang memberi sampai detik ini. Saya menyampaikan ini. Itu sudah bukan hanya sekali, berkali-kali. Tuhan nyatakan itu. Tuhan cuma bilang, aku punya malaikatku untuk memberkatimu. Nah, kalau kita sadar ini, bahwa kita tidak perlu khawatir tentang kebutuhan jasmani. Untuk para hamba Tuhan, Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan kita. Sekalipun tidak ada persembahan, tidak ada yang memberi, Tuhan sanggup turunkan malaikat surga bagi kita. Bahkan Tuhan sendiri sudah turun bagi kita, mempersembahkan hidupnya di atas kayu salib bagi kita semua. Jadi jangan khawatir tentang hal-hal seperti itu. Yang penting 2 Timotius 4 ayat 2 itu harus dinyatakan. Untuk para hamba Tuhan, beritakanlah firman, baik tidak baik waktunya. Siap sedialah untuk menyampaikan firman. Karena ini pesan dari Tuhan. Dan manusia rohani itu butuh, sangat butuh kebutuhan utama firman. Kalau firman gak keisi, rasanya ada yang kurang, kosong, manusia rohaninya gak bertumbuh. Makanya kita sebagai hamba Tuhan punya tugas untuk menyampaikan firman Tuhan yang benar-benar. Karena firman ini dari Allah, bukan sekedar ocehan pendeta atau motivator, bukan. Tapi benar-benar Tuhan yang menyampaikan, dan sudah tertulis di dalam Alkitab yang adalah firman Allah. Mari kita sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan ini. Jangan tidak sopan terhadap firman, tapi sungguh-sungguh ya meresponi firman Tuhan, bersikap dalam firman Tuhan, baik ibadah online maupun onsite. Terus kalau ada orang nyinyir tadi bilang ibadah onsite itu karena butuh persembahan, saya juga pernah dengar kenapa ada gereja yang ibadahnya tetap online. Karena manajemennya berkata bahwa kalau ibadah onsite yang hanya boleh 30% jemaat hadir, ini gereja besar, ini gereja sangat besar, operasionalnya gede untuk listrik dan lain sebagainya. Jadi kalau hanya 30%, rugi gereja ini. Itu ada dalam manajemen sebuah gereja yang besar. Terjadi, saya pernah dengar itu. Nah, itu gimana tuh? Jadi online juga motivasinya uang. Yang penting tuh kita motivasi kita sesungguhnya. Ya, saya juga menyampaikan firman Tuhan ini tujuannya adalah beritakanlah firman. Baik tidak baik waktunya. Bukan tujuannya untuk cari ini, cari sensasi, tidak. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui setiap firman yang disampaikan. Dan kita bersikap benar terhadap firman Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.